Halo teman-teman, di malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita, berjudul Kuntilanak Merah Tanah Berlumur Darah. Untuk prolog cerita ini, bercerita di sebuah desa. Desa Kaliurip dilanda teror kuntilanak berbusana merah darah yang lebih ganas dari legenda biasa. Korbannya selalu pria muda dengan luka mirip cakar di dada. Oke, mari kita dengarkan ceritanya. Bau tanah basah menusuk hidungku begitu truk tua ini memasuki gerbang desa Kaliurip. Kabut pagi menyelimuti jalan setapak yang dulu kupijak setiap hari ke sawah. Tapi desa yang kukenal 7 tahun lalu telah berubah. Pepohonan kelapa yang dulu menjulang, kini terkulai lesu. Atap-atap rumah berselimut lumut tebal, dan yang paling mengusik, puluhan tahi lalat kuning tergantung di setiap pintu. Benda itu biasanya dipakai untuk menangkal roh jahat. Sopir truk, Pak Joko, menghela napas. Dari tadi nggak kulihat anak muda, Galih. Desa ini kayak kuburan berjalan sejak si merah muncul. Aku mengabaikan ucapannya. Aku, Galih, pulang untuk merawat ibuku yang sakit. Tapi desa sepi ini membuat nadi berdetak kencang. Di balik kabut, sepasang mata sepertinya mengawasi dari rumpun bambu. Rumah ibuku lebih kusam dari ingatanku. Pagarnya dipenuhi jimat bertuliskan huruf Jawa. Begitu kumasuki pekarangan, tercium bau anyir, seperti daging busuk. Ibu, panggilku. Mbok Darmi keluar dengan wajah pucat. Ia langsung menarikku ke dalam. Jangan banyak suara, nak. Dia bisa mendengar. Ibu, siapa yang? Kuntilanak merah, bisiknya, gemetar. Dia muncul setiap bulan purnama, membawa petaka. Ibu bercerita tentang kematian Slamet, tetangga sebelah. Mayatnya ditemukan di belakang kandang kambing, dada terkoyak seperti dicakar harimau, tapi tak ada darah yang tersisa. Yang lebih menyeramkan, di tanah bekas mayat, ada kep tangan kecil berwarna merah. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna. Aku tak bisa tidur. Suara tangisan melengking tiba-tiba memecah keheningan. Bukan tangisan manusia, tapi jeritan pilu yang membuat gigi gemeretak. Kuambil senter dan golok, lalu menyelinap keluar. Di ujung jalan, dekat hutan larangan, kabut tebal berputar. Dari dalamnya, muncul siluet wanita bergaun merah menyala. Rambutnya panjang, menghalangi wajah. Ia melayang setengah meter di atas tanah. Di dadanya, ada noda hitam seperti lubang peluru. Argo, di mana Argo? Suaranya bergetar, seakan datang dari dasar sumur. Aku membeku. Argo adalah nama kakekku yang sudah meninggal. Sebelum sempat bereaksi, kuntilanak itu menoleh ke arahku. Di balik rambutnya, kulihat sepasang mata, tidak ada bola mata, hanya rongga hitam yang meneteskan darah. Kau bukan Argo, desisnya. Lalu, ia menghilang dalam sepercik api biru. Kabut pagi menyelimuti Kaliurip ketika Galih keluar rumah. Ia menyusuri jalan tanah menuju warung Bu Siti, satu-satunya yang masih buka. Warga yang lalu lalang menghindarinya. Seorang nenek meludah ke tanah begitu melihatnya, berbisik, darah Argo melekat di cucunya. Di warung, Bu Siti memberinya kopi pahit. Matanya sembab. Jangan cari-cari kuntilanak merah itu, Galih. Dia bukan hantu biasa. Dia penagih janji, gumamnya, tangan gemetar menuang air panas. Janji apa, Bu? Darah untuk darah. Keluarga Argo harus bayar utang nyawa. Sebelum Galih bertanya lagi, teriakan memecah pagi, sumur Mbadrono ada yang aneh. Sumur tua Mbadrono, tempat eksekusi warga dulu, telah berubah. Air jernihnya kini merah pekat seperti darah. Lebih mengerikan, gumpalan rambut hitam sepanjang 3 meter mengambang di permukaan, membentuk pola seperti wajah wanita sedang teriak. Mbah Sentanu, 80 tahun, dukun desa, datang membawa kemenyan. Wajahnya keriput seperti tanah retak. Ini pertanda dia semakin kuat, nak, katanya pada Galih sambil menabur garam kuning ke sumur. Kenapa dia membunuh orang tak bersalah? Tanya Galih. Mbah Sentanu menatap dalam. Korban terakhir, Slamet, adalah cucu Algojo Surti. Kuntilanak merah tidak membunuh sembarangan, dia memburu keturunan orang yang membunuhnya. Galih menggigil. Kakeknya, Argo, adalah Algojo. Galih membuntuti Mbah Sentanu ke gubuknya di tepi hutan. Di dalam, puluhan botol berisi cairan keruh dan buku harian lusuh tergeletak. Dulu, di bawah pohon beringin tua itu, ada kuburan massal. Mbah Sentanu membuka buku bergambar peta desa tahun 1965. Surti, bidan desa, hamil 8 bulan dieksekusi di sana. Dia memakai gaun pengantin merah karena akan menikah minggu itu.
Galih membalik halaman. Ada foto hitam putih, seorang wanita bergaun merah diikat di pohon, dikelilingi pria bersenjata. Salah satu pria itu punya tato naga di lengan, persis seperti foto kakeknya di rumah. Argo, kakekku. Mbah Sentanu mengangguk berat. Dia yang menembak Surti. Malam itu, Galih tidak bisa tidur. Ia mengambil sekop dan menyelinap ke lokasi pohon beringin yang kini jadi lapangan kosong. Tanah di sana terlalu gembur untuk tanah sawah. Setelah menggali sedalam 1 meter, sekopnya membentur kain. Kain kafan usang membungkus tulang belulang kecil. Tengkorak bayi tak sempurna terbaring di dada kerangka wanita. Di jarinya, ada cincin perak bertuliskan, Surti dan Dimas, 1965. Tiba-tiba, KSSS. Suara desis dari belakang. Galih berbalik. Sepasang kaki melayang di atas kubangannya. Gaun merah menjuntai, meneteskan cairan hitam ke tulang Surti. Dia, anak Argo. Suara itu mendesah dari atas pohon randu. Rambut merah menjalar seperti ular, membelit leher Galih. Pegang ini. Mbah Sentanu melemparkan kantong kunyit ke Galih. Begitu menyentuh rambut kuntilanak, asap hitam mengepul. Jeritan memilukan mengguncang malam. Kuntilanak merah menjauh, wajahnya terbuka sekejap, kulit pucat berlubang belatung, mata hitam menganga, tapi ada air mata darah mengalir. Argo, janji, nyawa. Lalu ia menghilang dalam kepulan asap belerang. Di tanah, tersisa kep tangan kecil berdarah, persis seperti di TKP kematian Slamet. Ritual tadi hanya mengusirnya sementara. Mbah Sentanu menarik napas. Dia akan kembali minta tumbal. Kau harus temui orang yang selamat dari pembantaian itu, Mbah Kromo di Gunung Kendeng. Hanya dia yang tahu cara berdamai dengan arwah Surti. Galih memandang tulang bayi di galiannya. Anak Argo. Ya, Surti hamil anak Argo, yang dieksekusi bapaknya sendiri. Kabut tebal menyergap begitu Galih dan Mbah Sentanu masuk hutan larangan. Pepohonan randu di kiri kanan jalan berdengung seperti suara ribuan tawon. Daun-daun berguguran membentuk pola jejak kaki berdarah di tanah. Jangan lihat ke belakang, bisik Mbah Sentanu, tangannya menggenggam tasbih dari biji kemuning. Dia ikuti kita dari bayangan. Tiba-tiba, Galih, nak, suara ibunya memanggil dari semak belukar. Galih nyaris menoleh, tapi Mbah Sentanu menamparkan punggungnya. Itu bukan manusia. Lihat bayangannya. Di antara pepohonan, sesosok tubuh dengan leher terpuntir 180 derajat tersenyum. Gaun merahnya meneteskan cairan hitam ke tanah. Mereka tiba di tebing jurang maut, gerbang menuju Gunung Kendeng. Jembatan kayu tua di depan mereka dipenuhi lumut darah. Pegang erat, seru Mbah Sentanu. Tengah menyeberangi jembatan, ratusan tangan kurus menjulur dari jurang, mencakar kaki mereka. Galih nyaris terjatuh saat sebuah tangan mencengkeram pergelangannya, kulitnya membekas seperti dibakar besi merah. Argo, anak Argo. Suara kuntilanak merah bergema dari dasar jurang. Kabut berubah menjadi wajah-wajah korban pembantaian 1965, semua menatap Galih dengan mata kosong. Mbah Sentanu mengeluarkan kendi berisi air kembang dan menyiramkannya. Tangisan melengking memecah udara. Tangan-tangan itu mengerut menjadi abu. Lari, jembatan akan runtuh. Mereka berlindung di gua dekat puncak. Di sana, Mbah Kromo 70-an, duduk di atas batu, matanya buta, tapi wajahnya menghadap tepat ke Galih. Kau datang, cucu Argo, suaranya parau. Dia sudah ceritakan segalanya, Surti, dan bayi itu. Galih menganggap, gemetar. Mbah Kromo mengeluarkan potret lusuh, Surti muda tersenyum memakai kebaya, dipeluk pemuda tampan, Dimas. Argo membenci hubungan mereka. Surti keturunan Tionghoa, Dimas anak kepala desa. Tapi alasan sebenarnya, Mbah Kromo menyentuh foto. Surti tahu rahasia Argo, dia menjual desa pada tuan tanah Belanda. Kilas balik 1965. Surti mengancam buka rahasia itu. Argo memfitnahnya sebagai komunis. Saat Dimas pergi ke kota, Argo memimpin eksekusi. Surti dipaksa pakai gaun merah, hadiah pernikahan dari Dimas, sebelum ditembak. Tapi ada yang tak kau tahu. Mbah Kromo membuka peti kayu. Di dalamnya, kain bendera Belanda robek berwarna merah pudar. Gaun Surti dijahit dari ini, bisiknya. Argo memberikannya pada Dimas, lalu memaksa Surti memakainya saat dieksekusi, lambang pengkhianatan. Galih memegang kain itu. Bayangan Surti tiba-tiba muncul di dinding gua, menunjuk ke Mbah Kromo. Dia, di sini. Mbah Kromo tersenyum getir.
Aku tak bisa menyelamatkanmu, Surti. Maafkan aku. Dia membuka penutup matanya. Rongga kosong berisi cincin perak, pasangan cincin Surti di kuburan. Mbak Kromo adalah Dimas, tunangan Surti. Dia selamat karena kabur saat eksekusi, tapi Argo mencungkil matanya. Tiba-tiba, boom, gua runtuh. Sebelum Gali bereaksi, kuntilanak merah muncul di depan Dimas, tangan runcingnya menancap di dada pria tua itu. Dimas, kau ingkar janji. Darah mengucur dari mulut Dimas. Lari, Gali. Dia akan ambil ibumu. Lampu senter padam. Dalam gelap, tangan dingin menyentuh leher Gali. Gali siuman di gubuk Mbah Sentanu. Tubuhnya menggigil, lehernya berbekas kep tangan kebiruan. Dia bawa ibumu, desis dukun tua itu, matanya merah. Kuntilanak merah butuh tubuh hidup untuk bertahan sampai bulan purnama besok. Mereka buru-buru ke rumah Gali. Pintu terbuka, bau anyir darah memenuhi ruang tamu. Di dapur, Mbok Darmi berdiri membelakangi, tangan sedang mengaduk panci berisi cairan merah. Suaranya bergema ganda. Dia pulang, anak Argo pulang, suara Surti. Gali, tolong ibu, suara asli Mbok Darmi. Gali maju, ibu. Tubuh itu berbalik. Wajah ibunya separuh mencair, mata kiri hitam pekat tanpa pupil. Di tangan kanannya, golok berkarat. Mbah Sentanu menabur beras kuning membentuk lingkaran. Kita punya 3 jam sebelum roh Surti mengkristal di tubuhnya. Di dalam lingkaran, tubuh Mbok Darmi kejang-kejang. Suara Surti mendominasi. Argo bunuh aku dan anak kita. Sekarang, kau akan rasakan kehilangan ibumu. Gali menjerit, aku tidak bersalah. Darahmu bersalah. Lihat, penglihatan halusinasi. Gali melihat kakeknya Argo, muda, menyeret Surti bergaun merah ke pohon beringin. Bayi dalam kandungannya menangis. Satu tembakan, darah menyembur ke gaun. Realita, tangan ibunya menggapai ke arah Gali. Kuku hitam tumbuh 10 cm. Bawa dia ke makam Argo. Teriak Mbah Sentanu. Di sanalah rantai kutukan dimulai. Dengan susah payah, mereka membawa ibu yang kesurupan ke pemakaman tua. Nisan Argo retak, tanah di atasnya berdenyut seperti jantung. Kuntilanak merah dalam tubuh Mbok Darmi mendesis. Keluarkan jenazahnya. Gali terpaksa menggali. Saat peti terbuka, tubuh Argo utuh, seragam tentara lusuh masih melekat. Di dadanya, lubang peluru berbentuk bintang, tanda dikhianati anak buahnya sendiri. Lihat pengkhianat sejati, jerit Surti melalui mulut ibu. Mbah Sentanu menuang air suci ke makam. Tiba-tiba, seluruh pemakaman berubah. Mereka berdiri di Kali Urip tahun 1965. Pertunjukan arwah. Asteris Surti diikat di pohon beringin, gaun merahnya sobek. Asteris Argo mengacungkan pistol, tapi tangannya gemetar. Asteris Dimas tunangan Surti, berlari dari kejauhan, jangan, ayah. Itu anakmu. Asteris Argo menembak. 2 kali, peluru pertama ke Surti, peluru kedua ke perut Dimas yang melindunginya. Asteris bayi prematur keluar dari rahim Surti yang sekarat. Argo, menguburnya hidup-hidup di bawah pohon. Visual kunci. Surti, sebelum mati, mengutuk, aku akan kembali dengan kain yang kau cemarkan ini. Turun-temurun, kau dan darahmu akan kukejar. Penglihatan pudar. Di depan Gali, ibu dan kuntilanak merah kini menyatu. Rambut Mbok Darmi memanjang menjadi merah, kukunya seperti pisau. Sekarang, giliranmu. Tangan tentara dari kuburan mencengkeram pergelangan ibu. Kabut hitam menyembur dari makam, membentuk siluet Argo dalam seragam lusuh. Wajahnya hancur separuh, tapi suaranya menggema. Surti, aku yang bersalah. Jangan libatkan mereka. Kuntilanak merah dalam tubuh Mbok Darmi menjerit. Kau bunuh anakmu sendiri. Dia melepas cengkeraman, rambut merahnya menjalar seperti ular, membelit siluet Argo. Gali terjepit. Di kiri, arwah kakeknya yang penuh dosa. Di kanan, ibu yang dikuasai dendam. Mbah Sentanu berteriak dari kejauhan. Gali. Lihat di peti mati Argo, ada peti kecil di bawah jenazahnya. Gali menerobos pertarungan arwah. Di bawah kerangka Argo, ia menemukan peti timah berukuran buku. Isinya, asteris surat wasiat Argo bertanggal 1980 sebelum meninggal. Aku menyesal, Surti dan bayiku tak bersalah. Aku diperintah atasan untuk membunuhnya karena tahu rahasia perdagangan senjata. Asteris kain putih berlumur darah kering, kain pembungkus bayi Surti. Asteris peta kuburan massal dengan titik X di pohon beringin. Tiba-tiba, ark, teriakan ibu. Arwah Surti merobek siluet Argo menjadi kabut.
Kini, dia sepenuhnya mengontrol tubuh Mbok Darmi. Mata ibu sepenuhnya hitam, suaranya jadi satu. Surat tak cukup. Aku mau nyawamu, Galih. Galih jatuh berlutut. Ambil nyawaku, tapi bebaskan ibu. Dan, maafkan kami. Mendengar permintaan maaf Galih, air mata darah menetes dari mata ibu. Suara Surti bergetar. Kau, berbeda dari Argo. Mbah Sentanu mengambil kesempatan. Ia menancapkan 2 lilin hitam putih di tanah kuburan, lalu mengikat pergelangan Galih dan ibunya dengan benang lawe. Galih, pegang kain pembungkus bayi dan cincin Surti. Ibu, pegang surat wasiat Argo. Dia mulai mantra dalam bahasa Kawi. Bumi menelan darah, langit mencatat air mata. Kembalikan yang terampas, damaikan yang terluka. Tiba-tiba, banyak tangan transparan muncul dari tanah, korban pembantaian 1965. Mereka mengelilingi Surti, dalam tubuh ibu. Tubuh ibu gemetar hebat. 2 bayangan terpisah, Surti bergaun merah dan Mbok Darmi. Surti menjulurkan tangan berlumur darah ke Galih. Rasakan, rasa sakitku. Galih memegang tangannya. Penglihatan menyakitkan menerjang. Asteris rasa peluru mengoyak perut. Asteris kedinginan tanah saat bayi dikubur hidup-hidup. Asteris pahitnya pengkhianatan Argo. Tapi Galih tak melepaskan. Aku tak bisa hapus laramu. Tapi aku akan akui kesalahan keluarga kami. Dia menancapkan cincin Surti ke kain pembungkus bayi, lalu membungkusnya dengan surat wasiat Argo. Efeknya langsung. Asteris gaun merah di tubuh Surti mulai pudar. Asteris luka di dadanya menutup. Asteris bayi kecil berkulit biru muncul di pelukannya, tersenyum. Surti menatap Galih, air matanya kini jernih. Jaga ibumu, dan jangan biarkan sejarah terulang. Dia dan bayi menghilang dalam cahaya keemasan. Ibu, Mbok Darmi kolaps. Di tangannya, surat wasiat plus cincin. Matahari pagi menyinari kuburan baru di bawah pohon randu. Galih meletakkan karangan bunga Kamboja di atas tanah yang masih gembur. Surti dan bayi tak bernama. Akhirnya pulang. Ibu, Mbok Darmi, masih lemah, tapi bisa tersenyum. Aku mimpi dia. Surti. Dia tersenyum bawa bayi berkain putih. Tapi di balik kedamaian itu, desa tetap sunyi. Tahi lalat kuning di pintu-pintu rumah berubah warna menjadi coklat, seperti darah kering. Galih membereskan loteng rumah. Di balik peti tua, ia menemukan koper kulit Argo. Isinya, asteris foto Surti dan Dimas robek separuh. Asteris pucuk meriam tua, senjata eksekusi Surti. Asteris dan yang membuat nadi Galih berdetak kencang, gaun merah tersimpan rapi dalam plastik. Kenapa kakek simpan ini? Gumamnya. Dari bawah, ibu berteriak. Jangan sentuh itu. Mbah Sentanu memeriksa gaun itu. Jidatnya berkerut. Kain ini sudah diisi kebencian. Dia magnet arwah jahat. Tiba-tiba, lilin di ruangan padam sendiri. Suara tawa bayi bergema dari sumur belakang. Ibu gemetar. Tadi pagi, aku lihat tangan kecil berkulit biru pegang bibir sumur. Mbah Sentanu menarik napas dalam. Kuntilanak merah pergi, tapi bayinya masih gentayangan. Dia mencari tubuh baru. Malam itu, Galih terbangun oleh bunyi mainan kerincingan dari bawah tempat tidur. Saat ia menunduk, sepasang mata biru bercahaya menatapnya. Bayi berkulit kebiruan merangkak ke kakinya, tersenyum dengan mulut bergigi jarum. Yo. Suaranya seperti angin melalui pipa. Galih berteriak. Bayi itu menghilang dalam kabut dingin, meninggalkan jejak air berbau amis di lantai. Ibu lari masuk. Dia datang lagi. Di tangannya, ada kep tangan biru kecil di lengan. Mereka menggelar ritual di sumur tua. Asteris gaun merah dibentangkan di atas air. Asteris mainan kayu dan susu kambing ditaruh sebagai persembahan. Asteris Mbah Sentanu membakar kemenyan sambil membaca mantra perdamaian. Air sumur bergelembung. Bayi biru muncul, memegang gaun merah. Matanya yang biru menyipit seperti tertawa. Ma. Lalu ia membawa gaun itu menyelam ke dalam sumur. Sudah selesai, tanya Galih lega. Mbah Sentanu menggeleng, dia cuma menunggu kita lengah. Esok pagi, kejadian aneh. Asteris semua tahi lalat kuning di desa berubah menjadi merah darah. Asteris kambing-kambing mati dengan luka cakar kecil di leher. Asteris yang paling menyeramkan, di pintu rumah Galih, ada kep tangan bayi berwarna biru, persis seperti di lengan ibunya. Ibu menangis, dia mau hidup lewat aku. Galih sadar, bayi itu ingin lahir kembali melalui rahim ibunya. Mbah Sentanu tahu hanya satu cara, menjadi umpan. Dia duduk di sumur tua tengah malam, memegang gincu merah barang kesukaan Surti.
Keluar, bayi malang. Aku ganti ibumu. Sumur bergemuruh. Bayi biru melayang keluar, tapi kali ini tubuhnya diselubungi gaun merah kecil. Dotyo, mati. Mbah Sentanu tersenyum. Ya, mari kita mati bersama. Dia melompat ke dalam sumur, menarik bayi biru bersamanya. Air berubah menjadi merah menyala. Lalu, sunyi. Gali dan ibu menarik jasad Mbah Sentanu dari sumur. Tubuhnya utuh, tapi di tangannya tergenggam. Asteris gincu merah hancur. Asteris sepotong kain biru, baju bayi. Asteris tahi lalat kuning yang kembali normal. Desa Kaliurip perlahan pulih. Warga mulai beraktivitas. Ibu Gali sembuh total. Tapi di mata Gali, bayangan pohon beringin masih terasa mengawasi. Gali membongkar gubuk Mbah Sentanu. Di balik dinding bambu, ada peti besi berisi catatan rahasia. Gali, jika kau baca ini, berarti aku gagal. Bayi biru itu bukan anak Surti, tapi anak hasil hubungan gelap Argo dengan selirnya. Surti yang bunuh bayi itu karena cemburu. Itulah sebabnya arwahnya membenci darah Argo sampai mati. Gali memuntahkan isi perut. Selama ini, mereka menyelamatkan arwah pembunuh bayi. Gali berlari ke loteng. Koper Argo terbuka. Gaun merah hilang. Di tempatnya, ada buku catatan ibu yang terbuka pada halaman terakhir. Aku simpan gaun itu, untuk bayimu kelak, Gali. Arwah bayi biru janji akan menjaganya. Tiba-tiba, croak, suara dari lemari. Perlahan, pintu lemari terbuka sendiri. Di dalamnya, gaun merah tergantung, lebih cerah dari darah segar. Dan di lantai, jejak kaki kecil basah mengarah ke tempat tidur Gali. Dotyo. Suara itu berbisik dari bantalnya. Dan cerita ini berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, jangan lupa like dan subscribe-nya, terima kasih.